Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sri Ayuningsi S dengan NIM 236500039. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang review materi saya yang berjudul Pengaturan Cybercrime dalam Hukum Positif Indonesia. Analisis regulasi, kendala penegakan hukum, dan peran IDCERT. Berikut masuk ke pendahuluan dan capaian pembelajaran. Tujuan utama di sini mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana Indonesia mengatur kejahatan siber melalui hukum positif sebelum dan sesudah adanya regulasi khusus. Poin utama materi di sini yang pertama, regulasi sebelum UU ITE atau KUHP, UU Hak Cipta, dan lain-lain. Yang kedua, studi kasusnya di Indonesia. Yang ketiga, peran strategis IDCERT dalam ekosistem keamanan siber. Dan yang terakhir, kendala dan solusi penegakan hukum siber. Berikut masuk ke regulasi sebelum UU ITE atau peningkatan konvensional. Indonesia menggunakan beberapa undang-undang untuk menjerat pelaku kejahatan siber sebelum adanya Undang-Undang ITE. KUHP digunakan untuk pasal perjudian nomor 303, pornografi nomor 282, perusakan atau hacking nomor 406, dan pemalsuan kartu kredit nomor 262. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 Hak Cipta melindungi program komputer sebagai ciptaan atau sanksi maksimal 5 tahun. Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 telekomunikasi melarang akses tanpa hak ke jaringan telekomunikasi atau contoh kasus hacking web KPU. Berikut Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 TPPU digunakan untuk melacak aliran dana penipuan online. Masuk ke cybercrime. Fenomena cybercrime di Indonesia, materi ini menyoroti berbagai modus operandi yang sering terjadi. Berikut ada carding, pencurian nomor kartu kredit untuk belanja online, ada device website, mengubah tampilan halaman web atau rata-rata satu situs per hari pada era 2000-an. Ada juga DDoS website, melumpuhkan layanan server secara masif. Ada cyberquatting, mendaftarkan domain milik orang lain atau perusahaan untuk keuangan pribadi. Ada juga virus atau worm, penyebaran melalui email seperti Melissa atau I love you. Masuk ke IDCERT. IDCERT, profil dan peran IDCERT. Indonesia Computer Emergency Response Team atau IDCERT adalah unit kunci dalam pertahanan siber Indonesia. Fungsi utama di sini meliputi yang pertama, pusat kontak nasional, yang kedua, koordinator penanganan insiden, yang ketiga, pusat peringatan dini atau early warning. Latar belakang atau sinergi hukum. Latar belakangnya di sini infrared terinspirasi dari penanganan Morris I pada tahun 1988 secara global. IDCERT fokus pada respons teknis, sementara Polri fokus pada penyidikan hukum. IDCERT proses penanganan insiden oleh IDCERT. Yang pertama, fase mitigasi atau first responder.
penerbitan peringatan dini atau advisory, dan koordinasi takedown situs berbahaya. Yang kedua, fase analisis forensik, investigasi mendalam untuk menemukan akar masalah dan membantu penyediaan alat bukti bagi Polri. Yang ketiga, fase edukasi dan kapasitas, peningkatan literasi digital masyarakat dan pelatihan SDM keamanan siber secara berkelanjutan. Kita masuk ke sertifikasi. Urgensi sertifikasi perangkat keamanan. Materi menemukan perlunya standarisasi perangkat teknologi. Masalah di sini, Indonesia masih sangat bergantung pada sertifikasi asing atau Common Criterion atau ISO nomor 15408, solusi 2 strata 1 untuk personal atau komersial, fokus pada perlindungan data pribadi. Strata 2 untuk pemerintah atau militer, fokus pada kedaulatan negara, melibatkan audit, search kode. Penegakan hukum, kendala penegakan hukum atau solusi. Kendala utama di sini pembuktian elektronik mudah dipalsukan atau dihapus. Perbedaan persepsi, beda tafsir pasal antar penegakan hukum. Kapasitas aparat, lemahnya pengusahaan teknologi. Yang terakhir, lintas yurisdiksi pelaku atau korban di luar negeri. Masuk ke solusinya strategis. Standarisasi forensik digital atau lab forensik terakreditasi. Penyusunan juklat teknis atau pelatihan bersama Polri, jaksa, dan hakim. Anggaran alat forensik khusus atau kemitraan dengan ahli atau akademisi. Yang terakhir, ratifikasi konvensi Budapest dan kerja sama antara CRT internasional. Berikut masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ada penegakan hukum siber di Indonesia. Tidak cukup hanya dengan regulasi, tapi butuh kesiapan teknis. Yang kedua, IDCRT berperan krusial dalam menjembatani antara insiden, teknis, dan proses hukum. Dan yang ketiga, sertifikasi berperan nasional adalah langkah wajib untuk mencapai kedaulatan digital dan melindungi infrastruktur kritis. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.